teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi mata kuliah Designing e-Learning. Dan selamat saya kira untuk beberapa sesi sebelumnya. Kita ada sesi asynchronous ya. Teman-teman sudah mempelajari esensi daripada e-learning itu seperti apa. Dan kita cek ya teman-teman sekalian, semua sudah submit assignment. Untuk ini kelas berapa nih? Ini untuk kelas B nampaknya ya. 17 berarti semuanya sudah mengumpulkan tugas. Kemudian yang kelas A juga semuanya sudah mengumpulkan tugas. Selamat teman-teman sekalian. Tidak ada yang miss. Di kelas yang lain ada yang miss ya teman-teman. Jadi bagi yang miss sebenarnya nggak apa-apa. Miss yang sekarang nggak apa-apa, tapi nggak bisa nyusul. Gitu ya. Tapi apa namanya nggak bisa nyusul berarti ketinggalan. Tapi jangan khawatir masih ada another assignment begitu ya. Jadi tidak hanya yang itu. Syukur-syukur nanti tidak ada bolong-bolong ya semuanya. Insya Allah. Itu yang pertama. Saya sangat appreciate teman-teman sekalian. Semuanya sudah mempelajari. Saya asumsikan teman-teman sudah mempelajari tentang esensi daripada e-learning ya yang sudah kita sampaikan di pertemuan awal yang ini ya. Jadi eh, apa itu e-learning? Di sini sudah dibahas. Kemudian ada konsep e-learning dan tren dan lain sebagainya. E-learning seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kita sudah tuangkan di dalam assignment ya yang seperti ini. Mudah-mudahan video yang teman-teman kemas dengan sajian yang menarik ini nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa esensi daripada e-learning. Nah, oleh karena itu di sini hadir teman-teman sekalian Kak Kak Aura ya, Aura Nada Siva, panggilannya apa ya? Siva. Aura, Bapak. Aura, ya Kakak Aura, nanti akan jadi mentor kalian di kelas Designing e-learning bersama Kak Mafi. Ada yang Mafi? Sah? Iya, ada Bapak saya. Nah, istilah ya. Jadi berdua ini nanti akan menemenin teman-teman. Jadi mohon nanti Kak Aura dan Kak Mafi di-invite di WhatsApp grup kita. Ya. Nah, kemudian bagi teman-teman mohon on cam ya. Semuanya saya minta di on cam kan saja, walaupun di kampus nggak masalah kita on cam. Mungkin ada yang satu gadget berdua atau bertiga juga nggak jadi masalah teman-teman sekalian. Ini sudah hadir semua, saya senang karena ini adalah mata kuliah yang sangat penting dan kalau saya perhatikan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sedang PKL atau yang sudah bekerja di tempat-tempat lain itu mata kuliah ini sangat diperlukan. Ada kawan-kawan saya, kawan-kawan kalian ya, yang dulu adalah sama seperti Aura dan Mafi ya, nemenin saya begitu kemana-mana. Semuanya sekarang ngurusin e-learning ya. Dulu teman-teman kita ada ngurusin e-learning di anak saya ya. Yang awal-awal dulu ada Pesona Edu. Teman-teman ada tahu Pesona Edukasi? Nggak ada yang tahu kan? Nah, dulu Pesona Edu tuh tenar banget. Kemudian ada kakak-kakak kelas kalian yang bantu di ruang guru. Ruang guru anak TP semua loh teman-teman sekalian ya. Jadi dulu siapa namanya ownernya ruang guru, aduh kok lupa namanya. Iman dan siapa namanya? Kok lupa. Minta saya begitu ya untuk menemani di sana, tapi saya kirim mahasiswa gitu ya. Bukan mahasiswa, ya, lulusan TP ya. Nah, gitu. Akhirnya nggak tahu sekarang ruang guru jalan apa enggak, gitu ya. Kemudian teman-teman di Haruka Edu, ya, Haruka Edu, Sevima dan lain sebagainya, semuanya orang-orang. Belum di kementerian. Agak online.
Nah, belum di kementerian ya kawan-kawan sekalian, belum di Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah mata kuliah Designing e-learning atau secara umum mata kuliah teknologi pendidikan oleh kawan-kawan kita di sana dipakai. Jadi, please ya teman-teman sekalian, pay attention untuk mata kuliah ini dan tugas-tugas itu dikerjain. Saya yakin itu nanti ada gunanya untuk teman-teman sekalian. Ya. Terkait dengan tugas, mohon nanti Aura dan apa namanya, eh, aku lupa mulu Mafi ya. Aura dan Mafi itu melihat penilaiannya, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, yang dinilai adalah esensi daripada e-learning itu seperti apa dan relevansinya dengan video dan sumber belajar yang diberikan, bahan ajar yang diberikan di LMS. Ya, karena saya khawatir nanti teman-teman membuat tugasnya itu tidak sesuai dengan sanadnya. Tidak sesuai dengan standarnya itu apa? Carpe DW. Yang kita berikan yang ini, mereka nanyanya ChatGPT. Nggak apa-apa pakai ChatGPT itu jadi toolnya kalian, tapi ya harus sesuai dengan yang ini. Saya duga teman-teman untuk tugas-tugas pertama ini sangat Indonesiawi. Saya sangat memahami karakter orang Indonesia. Itu selalu cari jalan pintas. Nah, Krisna itu pasti senyum-senyum Krisna. Bayu pasti jalan pintas. Iya, Handrian itu jam to assignment, ya jam to assignment without reading and watching the videos. Ya, jadi nggak ngelihat itu. Itu mostly ya dari teman-teman kita ini seperti itu. Padahal teman-teman sekalian itu adalah habit yang kurang baik. Ya, kalau bicara antara guru dan murid, ya kalau bicara antara guru dan murid itu sudah adabnya tidak menggunakan adab guru dan murid. Karena gurunya memerintahkan itu, teman-teman melakukannya yang lain. Ini bagi yang muslim ya, teman-teman. Tapi yang non-muslim juga mungkin sama ya. Maksudnya begitu. Jadi pertama itu teman-teman harus percaya sama gurunya. Ya, diperintahkan ini ya, gini ya. Kan memerintahkan juga bukan perintahkan untuk hal yang jelek ya, teman-teman sekalian. Karena itu pasti ada hikmahnya untuk teman-teman sekalian. Jadi tolong nanti Aura, Mafi, lihat ya esensinya itu, kemudian kesesuaian dengan learning materials yang memang diberikan. Tapi ini juga jadi PR buat Mafi dan Aura kan harus lo lihat juga kan gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa kan buat belajar juga buat teman-teman. Kemudian yang kedua, saya ingin teman-teman memberikan contoh dengan konteks yang sesuai dengan kehidupan teman-teman. Nah, ini tolong dilihat. Kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Supaya Fauzan itu ketika bikin tugas tidak hanya eksplisit langsung ke explicit knowledge. Paham nggak maksud saya? Dari explicit knowledge langsung jadi explicit knowledge. Ya, kalau dari explicit knowledge directly to explicit knowledge itu artinya kita learn nothing. Kita tidak belajar apa-apa. Ya. Nah ini karakter orang Indonesia kan begitu. Bikin makalah, contoh ya, zaman baheula bikin makalah. Kalau sekarang mah nggak ter. Zaman baheula bikin makalah, duduk di depan komputer, ada segenap referensi, copy paste di makalah, copy paste di makalah, copy paste di makalah. Itu artinya dari explicit knowledge directly to explicit knowledge. Ya, you will get nothing. Ya, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau Bayu misalnya baca itu ditonton videonya, ya kan, you got insight, gitu misalnya, kemudian baca artikelnya yang ada di readingsnya itu, you got insight, gitu, kemudian Bayu sintesiskan, gitu ya, analisis sintesiskan, coba Bayu kaitkan dengan konteks yang mungkin kelihatan di hadapan Bayu terkait dengan e-learning, maka itu sudah berubah sedikit menjadi tacit knowledge, your tacit knowledge. Ya, setelah itu dituangkan dalam bentuk yang berbeda secara kreatif dalam bentuk video, maka lebih sempurna lah bahwa dari eksplisit diolah menjadi tesit, tesit itu dieksplisitkan menjadi bentuk yang lain, maka itulah esensi dari belajar. Menurut Takeuchi Nonaka, tokoh daripada knowledge management. Ya, bagaimana orang-orang memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu jadi miliknya
bagaimana orang-orang memperoleh keterampilan dan keterampilan itu jadi miliknya? Ya, caranya adalah Anda pelajari dari explicit knowledge dari orang lain, ya kan? Sementara Fauzan sendiri punya tacit knowledge yang dibawa entah dari mana, punya ilmu yang dari kecil sampai gede kan punya pengetahuan background yang ada, digabungkan dengan itu, campur aduk di kepalanya, it is your tacit knowledge. Ya toh? Kemudian tacit knowledge-nya itu diubah ke dalam bentuk video atau bentuk ya infografik atau apa yang memudahkan orang lain untuk memahami apa yang ada dalam ide kita, berarti sudah berubah dari explicit to tacit, tacit to explicit dengan yang versi yang baru. Maka itu adalah sejatinya Anda telah mempelajari sesuatu. Ya, jadi kenapa saya suruh bikin video dengan ada konteks dan sebagainya? Tidak lain tidak bukan teman-teman, itu seperti itu ya. Jadi tolong nanti Mavi, Aura lihat apakah ada originality ya dalam kaitannya dengan contoh yang kontekstual yang dibuat oleh Krishna. Itu nggak bisa dilakukan oleh ChatGPT, itu nggak bisa dilakukan oleh AI, teman-teman sekalian ya. Kalau kita bicara e-learning dan kita bicara AI, ya, every explicit knowledge, setiap pengetahuan eksplisit yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam apa, dan itu ada di internet, itu pasti bisa di-grab oleh AI, ya kan? Tapi tacit knowledge nggak bisa, orang ada di kepala kita masing-masing kok. Ya, jadi no worries berkait dengan AI. Kita harus berterima kasih kepada orang yang membuat AI. Apapun ya teman-teman sekalian ya, apapun AI itu membantu kita. Tapi kalau tidak menjadi tacit knowledge kita, maka kita akan tidak akan nggak bisa apa-apa ya teman-teman sekalian ya. Iya kan? Nah coba bayangkan teman-teman sekalian, every app, semua aplikasi itu sudah AI inside. Jangan kalian anggap AI itu di ChatGPT doang kan gitu. Orang di WhatsApp aja ada AI Insight. Di Instagram kalian, emak-emak di Instagram ya, emak-emak di Instagram, emak-emak bisa bikin reel yang bagus kok. Video dengan bantuan AI, ya kan? Emak-emak yang wajahnya kurang cakep aja, ya. Dibuat agak sedikit lebih itu dengan AI. Ya gitu kira-kira. Maaf ya, jangan ketawa loh ya. Itu ya semuanya ya gitu ya. Nah itu sudah AI inside. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa semua yang explicit knowledge it can be grabbed dengan adanya ilmu data mining atau big data ya. Nah semua di grab itu bisa di apa Pak? Di grab itu bahasa bahasa Sunda nama diraup diambil di apa di ya diambil gitu ya. Kemudian diolah sedemikian rupa dengan AI, maka muncul yang baru. Maka ada AI yang sifatnya ngobrol. AI itu saya tanya dan jawab gitu ngobrol. Makanya disebut chat GPT. Padahal iOS dulu udah bikin namanya Siri kan. Nah, gitu yang punya handphonenya apa? iPhone itu ada AI dari awal dulu sebelum ada ChatGPT namanya Siri ya. Nah, tapi saya aja nggak pernah pakai nih. Ya, walaupun pakai iPhone udah lama banget. Ya, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Oke, sekarang saya ingin melakukan flashback kepada teman-teman. Kepala sukunya ada dua nih, dua kelas. Tolong dicatat siapa yang mau sharing sekarang ya, apa itu esensi e-learning based on tugas kalian kemarin. Mungkin ada dua atau tiga orang masing-masing kelas ya. Kita ingin dengar teman-teman sekalian. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang esensi e-learning supaya teman-teman bisa paham betul tentang e-learning design ini. Oke, please siapa kira-kira? Andrian. Saya boleh, Pak. Oh, Andrian dulu. Oke, nanti kalau Andrian dulu berarti Andrian sini yang catat ya. Oh iya, baik. Kan kepala sukunya Andrian kan? Iya, aman. Oke, Yang silakan. Oke, coba kita dengar. Terserah Andrian mau pakai paparan mau enggak juga cerita saja juga nggak jadi masalah. Oke, silakan. mungkin nggak bakal lengkap sih, cuma ambil poin dong. Tapi dari Ya. yang saya konsep yang saya mengerti esensi e-learning yang saya Mm, lihat Zumbapa itu, mm, yaitu kan disebutnya sebagai electronic enable learning Ya. atau
penggunaan sebuah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pengalaman belajar. Ya. Nah, itu kan definisi yang punya Bapak. Mm-mm. Nah, tentu di situ juga sempat dijelaskan tentang tiga klasifikasi e-learning ya, yang mana itu akan menjadi suatu sistem. Mm-mm. Yang pertama itu kalau nggak salah teknologi enhanced classroom. Mm-mm. Ini kayak mengacu penggunaan teknologi untuk eh, meningkatkan pengalaman belajar nih, kayak Mm-mm. di ruang kelas tradisional. Mm-mm. Tapi juga kadang bukan sepenuhnya sistemnya bakal dilakukan secara online, karena eh, e-learning itu tidak selalu online, tapi juga terjadi secara face to face environment. Misalnya kayak sinkronus dan online itu kan kayak face to face environment. Mm-mm. Terus juga secara definisi yang saya lihat dari buku buku di LMS-nya itu, e-learning itu kayak sebuah suatu alat ya, atau kayak sebuah sistem pendidikan berbasis komputer yang mana itu kayak memungkinkan mahasiswa atau pelajar lainnya untuk belajar di mana saja dan kapan saja secara fleksibel. Nah, kayak istilahnya dari e-learning juga ini kayak mengacu pada penyampaian pendidikan dan pelatihan melalui sumber daya digital. Mm-mm. Menurut saya seperti itu, Bapak. Oke, ya. Terima kasih ya, Handrian. Jadi teman-teman sekalian, inti dari yang disampaikan oleh Handrian itu adalah bahwa ketika kita bicara e-learning, itu berarti ini kita bicara tentang payung, ya. Payung itu kayak gimana sih? Ini kali ya. Nah, ini e-learning ya, teman-teman sekalian. Jadi e-learning itu istilah yang menjadi umbrella atau payung segala bentuk istilah lain di bawahnya, ya, yang mengacu kepada penggunaan teknologi elektronik untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran teknologi elektronik ya, electronic technology enabled learning gitu ya. Jadi ini di sini teman-teman sekalian yang disampaikan oleh eh, Andrian tadi ya, teman-teman sekalian. Nanti ya kalian akan menemukan istilah misalnya web-based learning gitu ya. Kalian akan menemukan istilah misalnya eh, online learning begitu. Banyak lagi nih misalnya web-based education begitu ya. Ada banyak-banyak istilah misalnya blended learning, ada misalnya istilah tentang hybrid learning dan lain sebagainya yang semuanya adalah mengacu kepada electronic technology enabled learning. Pengantennya yang mana teman-teman sekalian adalah learning. Jadi nggak apa-apa. Sebagai langkah awal kita pastikan saja yang namanya e-learning itu adalah pengantennya adalah learning yang enabled by ya dimungkinkan dengan adanya teknologi elektronik. Nah, teknologi elektronik itu nanti teman-teman bagi dua ya. Nanti silahkan nanti teman-teman bagi dua bahwa Electronic technology ini sekarang ini lebih banyak disebut dengan ICT, Information and Communication Technology, ya. Ada yang sifatnya standalone gitu dulu ya, standalone. Ada yang sifatnya berjejaring gitu ya, artinya network. Nah, ini Kak pasti menggunakan internet. Ya, kawan-kawan sekalian ya, Bapak namanya network itu pasti di dalamnya ada triple double U, World Wide Web. Dengan adanya internet ini, teman-teman sekalian, salah satunya ada triple W. Jadi, walaupun yang pakai standalone maupun yang menggunakan teknologi berjejaring, ini tetap disebut dengan electronic technology for learning, maka disebut dengan e-learning. Itu dulu teman-teman sekalian, konsep yang harus kita pahami ya
sebagai apa namanya langkah awal kita memahami tentang e-learning, ya. Karena teman-teman akan menemukan fuzzy word, jadi words, kata-kata atau istilah terms yang mengacu kepada hal tersebut banyak. Jadi ada network learning, ya, ada web-based learning, tapi semuanya mengacu kepada satu umbrella yang disebut dengan e-learning. Ya, thank you so much ya, Pak Andrian, esensinya. Nah, nanti esensi yang kedua disampaikan oleh Andrian. Ketika kita bicara e-learning, ya, jangan sampai yang ada di mindset kita itu pembelajarannya di luar kelas dan online, ya. Tapi di dalam kelas pun itu bisa disebut sebagai e-learning karena ada teknologi elektronik di kelas yang bisa digunakan dalam pembelajaran, baik yang sifatnya standalone, ya kan, maupun yang berjejaring gitu. Jadi misalnya Andrian ada di kelasnya statistik atau ada di kelasnya landasan teknologi pendidikan misalnya bersama Bu Evelyn gitu ya. Nah, tapi di dalam kelas itu ditayangkan lewat LCD melalui dilihat oleh teman-teman melalui screen, tapi laptopnya itu dikaitkan dengan ditayangkanlah videonya ngambil dari YouTube dan lain sebagainya, itu sudah e-learning teman-teman sekalian. Ya, kemudian misalnya dosennya meminta kalian ya untuk mencari informasi karena kalian juga bawa laptop, ada wifi juga di ruangan kelas. Nah, kemudian cari informasi dari situ, terjadilah pembelajaran. Itu full tatap muka ya, full tatap muka, benar-benar full tatap muka, dan di situ terjadi e-learning. Nah, itu disebut dengan yang Andrian tadi sebut sebagai technology enhanced classroom. Jadi kelas yang enhanced by electronic technology. Atau mungkin salah satunya standalone electronic technology dan juga online technology. Kira-kira begitu ya. Supaya clear dulu nih kawan-kawan memahami definisi terkait dengan e-learning karena mata kuliah kita kan designing e-learning. Iya kan, designing e-learning begitu ya, kawan-kawan sekalian. Oke, catat ya, ini Andrian baru pertama ya. Nanti dapat bonus loh kalau nilainya kurang-kurang dikit gitu ya. Misalnya gitu, ada mau masuk ke neraka dikit karena ada pernah begini ya, diangkat ke surga gitu. Kira-kira gitu kan? Nah ya, oke catat ya Andrian ya. Oke, next silakan. Ini Andrian dari kelas apa? Kelas apa? Kelas B? Kelas A, Pak. Kelas Rombel A. semester. Oke. Sekarang kita selingin dulu dari kelas B, silakan. Boleh Pak dari saya. Siapa? Suaranya Azika Pak. Azika, oke, Azika ya. Oke, silahkan. Oke, sebenarnya menambahkan dari yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau e-learning ini kan digunakan dalam internet ya Pak, dalam internet ini sendiri. Jadi dunia di internet ini kan sangat cepat. Jadi informasi-informasi yang disampaikan dalam e-learning ini eh, informasinya informasi-informasi terupdate sehingga nanti pengguna-penggunanya dapat mendapatkan informasi terbaru. Terus juga ad- terus juga ada beberapa benefit yang didapatkan dari e-learning, penggunaan e-learning ini sendiri. Yang pertama Hmm. itu ada no boundaries, no restrictions, itu maksudnya nggak ada kesenjangan atau nggak ada keharusan dalam penggunaan e-learning ini sendiri. Jadi Hmm. bisa pembelajarannya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa harus eh, terikat dengan waktu gitu. Terus habis itu more fun juga karena desainnya e-learning ini lebih interaktif, terus lebih menarik untuk digunakan karena bisa berbasis gamifikasi atau semacamnya. Terus Ya. juga eh, lebih efektif karena pembelajaran tradisional ini yang biasa kita kenal itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama, terus hasilnya juga dapat bervariasi serta cost-nya lebih mahal. Nah, e-learning ini tuh bisa hadir dengan menjadi alternatif lebih murah, terus cepat serta berpotensi lebih baik. Dari saya kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke, berarti nanti tolong ya ke ketua kelas B siapa?
Kepala suku kelas B siapa? Askia juga? Bukan. Bukan. Oke. Nanti tolong dicatat nih ketua kelasnya ya, saya lupa. Siapa ketua kelasnya, Zika? Ketua kelas kamu? Kalau untuk kedua kelas saya Pak, kalau untuk PJ-nya ada Handrian sama Kakak kalau nggak salah. Oke, jadi ya, pokoknya ada yang nyatet ya. Nah, gitu. Supaya supaya nanti saya nggak lupa gitu ya. Kan dapat bonus nilai ini, Azika. Oke ya. Oke. Yang disampaikan oleh Azika ini adalah bicara tentang peluang, ya, peluang untuk pembelajaran karena adanya teknologi elektronik. Cuman Azika tadi menjelaskan lebih spesifik teknologinya adalah internet. Ya, internet teknologi. Berarti kalau kita lihat tadi elektronik teknologi kan kebagi dua ya. Ada yang standalone, elektronik teknologi standalone, ada yang berjejaring. Nah, yang dimaksud Azika tadi itu adalah yang berjejaring. Ya, artinya internet. Dengan adanya internet. Nah, dengan adanya internet, teman-teman sekalian, e-learning ini, ya, e-learning itu memberikan satu peluang pembelajaran itu, teman-teman sekalian, memberikan peluang dari sisi fleksibilitas. Ya, fleksibilitas itu artinya bisa fleksibel dari sisi ruang dan juga waktu. Nah, itu ya tadi yang dijelaskan oleh Azika ya. Coba teman-teman bayangkan bahwa eh, apa namanya sekarang ini saya harus datang ke kampus. Ya, misal ya teman-teman sekalian, saya harus datang ke kampus, kemudian teman-teman juga harus datang ke kampus dan lain sebagainya. Itu high cost banget. Padahal di kampus pun sama kayak gini juga. Kuliahnya kan itu ya. Sama lah, diskusi kayak gini juga kan, sama persis ya teman-teman. Nah, tapi kita bisa bisa mengatasi ruang teman-teman sekalian ya. Tapi tidak bisa mengatasi waktu. Jadi yang sekarang terjadi nih, e-learning yang sekarang terjadi, online learning yang sekarang terjadi, itu mengatasi ruang. Tapi tidak mengatasi waktu, karena tetap kita harus dalam waktu yang sama. Betul nggak? Ya kan? Tapi dengan adanya e-learning juga, konten itu bisa di-record. Ya misalnya ya, bisa di-record dalam bentuk video misalnya ya teman-teman sekalian ya. Misal ini, video ini ditaruh di satu tempat, katakanlah di LMS. Ya, berarti Azika bisa pelajari videonya itu kapan saja. Berarti ini bisa mengatasi waktu. Ada dua murid saya misalnya, yang satu Ajika, yang satu Fadilah. Ajika belajarnya di hari Minggu jam 12 malam, ya. Fadilah belajarnya di hari Minggu jam 4 pagi. Nah, gitu kira-kira ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini teman-teman semuanya apa? Ini yang disebut dengan dapat mengatasi waktu. Nah, ini lebih efisien. Ya, memberikan efisiensi dari sisi waktu, dari sisi ruang, bahkan dari sisi tenaga, bahkan dari sisi uang, ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian dengan demikian juga pembelajaran bisa lebih terbuka, ya, open, terbuka, ya kayak gini tadi. Azika belajarnya jam 10, Gatan belajarnya jam 11 di hari yang berbeda, Aurel nanti belajarnya kapan gitu ya. Ini lagi terbuka. Jadi teman-teman sekalian, secara umum dengan adanya e-learning ini ya, e-learning ini memungkinkan pembelajaran yang lebih bersifat fleksibel dan juga terbuka. Ya, open and flexible learning. Dan ini memberikan efisiensi. Efisiensi dari berbagai aspek tadi yang disebut, dari sisi kecepatan, dari sisi keupdatean, dari sisi apa lagi tadi ya. Oke. Tapi mohon nanti diingat ya, nanti akan kita ulang-ulang terus. Mohon diingat ketika kita bicara e-learning ya, jangan gadaikan ya, saya tulis ya Mbak Dini. Jangan gadaikan efektivitas ya, efektivitas demi efisiensi.
Nah, ini nanti tolong direnungkan oleh teman-teman. Apa yang dimaksud dengan jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi? Coba, Azika kebayang nggak? Misal, apa yang dimaksud dengan jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi? Efektivitas tuh terkait waktunya ya Pak. Kalau efisiensi terkait gimana penggunaannya, apakah sudah mencapai tujuannya gitu-gitu. Nah, Kalau oke. jangan gadaikan efektivitas, saya masih belum kebayang sih Pak maksud Nah, dari ya, kalimat oke. itu. Coba yang lain ya. Bayu misalnya, kalau saya katakan ketika kita bicara e-learning, jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Azika bahwa e-learning itu bisa memberikan apa namanya peluang agar terjadinya lebih cepat ya, tidak no boundaries tadi ya, tidak terikat ruang, bahkan tidak terikat oleh waktu dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi? Mungkin kayak lebih jangan mengorbankan dengan sesuatu yang efektif gitu Pak demi sesuatu yang lebih efisien. Jadi maksudnya kayak efektif itu kan kata lainnya lebih ada prosesnya gitu Pak daripada efisien yang langsung gitu. Jadi jangan Iya. sesuatu yang dikorbankan. Ah, iya, ini tolong diingat ya teman-teman sekalian ya. Jadi nanti ketika kita bicara e-learning, jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi. Efektivitas itu, kawan-kawan itu, yang dimaksud dengan efektivitas itu, tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, tujuan pembelajaran tercapai itu, oleh karena itu, ya, agar tujuan pembelajaran tercapai itu, teman-teman, penggunaan elektronik teknologi atau online teknologi, baik yang sinkronus teknologi maupun asinkronus teknologi, itu harus menciptakan pengalaman belajar. Creating learning experience. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, sekarang coba kita bayangkan ya, teman-teman sekalian. Saya memberikan aktivitas pembelajaran kepada kalian, ya. Aktivitas pembelajarannya asinkronus, ya. Ya, saya gambarkan ya, teman-teman sekalian ya. Contoh ya. Saya hapus lagi ya. Saya melakukan minggu lalu ya, Bayu, minggu lalu saya memberikan pembelajaran asinkronus. Ya, asinkronus teman-teman sekalian. Asinkronus yang saya berikan kalian diminta untuk mempelajari materi. Ya, mempelajari materinya dengan dua cara ya. Meminta teman-teman untuk menonton, berarti ada berapa video kan? Ya toh? Meminta teman-teman untuk to read, ya kan? Berarti ada referensi yang saya berikan kepada teman-teman dan saya meminta teman-teman to do something, ya kan? Yaitu teman-teman create video. Dengan syarat ya, syaratnya tadi ada 4 kan, ada 4 syarat. 1, 2, 3, 4. Karena yang pertama itu adalah esensinya harus benar, sesuai dengan learning materials kan gitu ya. Kemudian yang kedua harus juga memberikan contoh yang dengan konteks supaya Bayu bisa menangkap isi daripada learning materials yang dibaca dan dilihat. Kemudian juga kreativitas daripada videonya. Mohon maaf tadi saya sebutin ya. Eh, Mafi dan apa namanya? eh Mafi nanti tolong ingat apa namanya? Kreativitas menyajikan videonya menjadi penilaian juga, ya. Kemudian yang keempat adalah kualitas teknis daripada video. Kan dinilai nih 4 ini. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ketika saya mendesain e-learning yang asinkronus seperti ini, teman-teman sekalian, berarti saya lebih memikirkan ketercapaian pembelajaran. Berarti memperhatikan efektivitas. Ya, toh? Nah, kemudian, agar lebih efektif juga capaian pembelajaran tercapai, saya minta nanti Mavi ya dan Aura itu hari ini juga memeriksa dan memberikan umpan balik, menilai dan memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas
teman-teman. Itu adalah upaya untuk mencapai efektivitas. Artinya, dengan saya meminta teman-teman menonton, ya menonton, tentu videonya juga dipilih. Ya kan, nggak asal video maksud saya. Mungkin kualitas videonya juga harus diperhatikan. Cuman karena saya nggak punya uang dan tenaga waktu untuk membuat video yang lebih baik, tidak seperti video, apa maksudnya, tidak seperti kualitas kreativitas videonya, tidak seperti tugas yang kalian buat. Pasti bagusan video yang tugas video yang kalian buat sebenarnya ya, daripada yang ada saya gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian meminta teman-teman membaca juga dari reading yang berkualitas, ya, itu tidak lain, itu adalah menciptakan creating learning experience. Untuk kalian ya maksud saya. Supaya kalian dapat memperoleh learning experience dari watch dan dari read. Oke. Ketika watch and read itu mungkin baru 30% experience yang kalian alami. Ini dikira-kira aja ya, Aulia, dikira-kira gitu ya, atau Fadilah ini dikira-kira sekian persen. Maka agar mencapai katakanlah 50%, saya minta teman-teman melakukan sesuatu. Nyampe lah 50%. Mungkin saya nggak tahu. Atau bisa lebih, bisa lebih ya. Karena nanti 50%-nya lagi kan tergantung dari learning experience lanjutannya setelah ini. Maka dilakukanlah learning experience selanjutnya kita bahas bersama melalui web conference sekarang ini gitu ya. Nah, dengan web conference sekarang ini berharap ya teman-teman itu berharap itu bisa nyampe antara 60 sampai 70% teman-teman memahami esensi e-learning. Gitu ya teman-teman. Nah, itu namanya ketika saya desain dengan menggunakan dengan aktivitas pembelajaran asinkron juga mengejar efektivitas. Bukan hanya sekedar ngejar efisiensi teman-teman sekalian. Kalau hanya ngejar efisiensi, misalnya, oke lah, saya mah males ngajar minggu ini kan supaya lebih efisien, kalian belajar asinkronus saja. Udah kasih kasih materi, kasih bacaan, sudah selesai begitu ya, kira-kira begitu. Itu yang namanya menggadaikan efektivitas demi efisiensi kawan-kawan sekalian. Ya. Kalau materinya itu memang nggak bisa dimungkinkan dilakukan secara asinkronius, tapi dilakukan asinkronius itu namanya menggadaikan efektivitas demi efisiensi teman-teman sekalian. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan e-learning. Jadi pelajaran kedua ya setelah tadi dari Andrian dan juga sekarang dengan Azika kita bicara peluang e-learning. Mohon untuk dicatat kawan-kawan sekalian, jangan sampai gadaikan efektivitas demi efisiensi. Artinya penganten kita itu learning ya, bukan i. Ya, kalau hanya ngandalkan i-nya saja, itu efisiensi tercapai semua, Azika. Semua efisiensi tercapai. Dari sisi efisiensi, dari sisi kecepatan waktu ya. Efisiensi dari no boundaries, dari sisi ruang tercapai teman-teman sekalian. Efisiensi dari tenaga tercapai. Ya, efisiensi dari duit berkurang tercapai ya, low cost gitu ya. Nah, itu tercapai. Tapi yang jadi pertanyaan utama adalah apakah efektif? Nah, itu. Nah, biasanya dalam pelatihan, e-learning dipakai untuk pelatihan, ya. E-learning dipakai untuk pembelajaran di kelas, e-learning dipakai untuk pengajian emak-emak, misalnya, atau e-learning dipakai untuk kursus dan lain sebagainya, ya. Intinya adalah jangan sampai gadaikan efektivitas demi efisiensi. Clear ya, kawan-kawan? Paham maksud saya? Oke. Demikian pula nanti ketika teman-teman membuat konten ya, konten itu kan harus efektif. Nah, ini nanti challenge ke depan ya. Artinya desain pesannya nyampe ya dari konten yang teman-teman buat. Nanti kita bahas berikutnya ya. Oke, sudah 2 yang sharing pada kesempatan kali ini. Kita minta ada sekitar 2 atau 3 lagi, silakan dari kelas. Balik lagi kita ke kelas A ya, Andrian ya, siapa kira-kira? Saya boleh deh, Pak.
Siapa namanya? Salma. Salma. Oke, silahkan Salma. Oke, terima kasih Pak Wes atas kesempatannya. Jadi sebenarnya masih sama mirip-mirip lah ya sama yang disampaikan sama Handrian dan juga Zika. Jadi e-learning kan adalah kata yang digunakan selama beberapa tahun ke belakang. Jadi tepatnya pada tahun Betul. 1999. Nah, orang tuh masih mengira kalau e-learning tuh adalah pembelajaran virtual atau daring. Nah, sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah, cuma ternyata e-learning tuh lebih luas dari itu. Kayak yang dikatakan Andre tadi, e-learning itu merupakan sistem atau alat pendidikan berbasis komputer yang dapat membuat kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Istilahnya ya fleksibel gitu lah ya. Mm. Terus juga bisa menggunakan internet seperti yang tadi dibilang Azika, sama karena kan kita tuh ada namanya kesenjangan geografis yang sering kali terjadi. Nah, e-learning ini dapat menjadi salah satu solusi gitu karena e-learning menawarkan kemampuan untuk berbagi materi melalui berbagai format kayak PDF, Word, terus tayangan video dan juga sebagainya. Nah, habis itu sekitar tahun 2000-an e-learning tuh nggak cuma digunakan sebagai sistem atau alat untuk di instansi pendidikan aja kayak sekolah atau kampus, tapi bisa juga digunakan di dunia pekerjaan. Mm. Nah, terus eh, kayak yang tadi dibilang Handrian, sebenarnya e-learning kan terdiri dari dua metode, ada sinkronus dan juga asinkronus. Kalau sinkronus itu apa namanya pembelajarannya dapat dilakukan secara offline ataupun online karena nggak terikat lah ya sama ruang dan waktu. Sebaliknya kalau misalkan asinkronus itu hanya dapat dilakukan secara offline atau sorry karena itu terikat sama ruang dan waktu. Dan e-learning itu dapat digunakan di kedua metode tersebut. Terus kayak tadi yang dibilang Pak Wes, meskipun kita bertatap muka, kita tuh masih tetap dapat menggunakan e-learning tersebut. Bahkan sekarang tuh e-learning sangat membantu meskipun tatap muka. Seperti itu Pak kurang lebih. Oke. Nah, ini saya terima kasih ya, Salma. Saya jelaskan lagi. Ini kita berulang-ulang begini supaya teman-teman juga lebih paham tentang e-learning. Oke, kita kembalikan kepada hukum alamnya, teman-teman sekalian ya. Saya balik lagi, teman-teman. Kemarin kita bahas ini kan, ya. Ketika kita bicara transaksi aktivitas apapun ya, tidak hanya dalam pembelajaran ya. Aktivitas itu terjadi secara sinkronius dan juga asinkronus. Ya, interaksi loh, interaksi. Misalnya bukan pembelajaran ya, interaksi jual beli. Bisa nggak secara sinkronius? Bisa. Nah, yang ini teman-teman terikat oleh waktu. Nah, yang ini di satu sisi teman-teman sekalian, ini kita bicara offline, ya. Dan di sini bicara online. Nah, kalau kita bicara di sini, berarti ini terikat oleh ruang, terikat waktu dan terikat oleh ruang. Ini yang kita sebut dengan face to face. Antara yang belajar dengan yang membelajarkan terikat oleh ruang dan waktu. Transaksi ini pun dari zaman dulu terjadi, misalnya jual beli. Antara yang membeli dan antara yang menjual terikat ruang dan waktu. Nah, sekarang Raka misalnya, ya. Raka mau menjual sepeda motor, ya. Nah, Raka punya Facebook atau Raka punya Instagram. Bisa nggak di marketing lewat Instagram atau Facebook? Bisa nggak Raka? Bisa, Pak. Di Bisa, iya, marketplace. ya kan? Nah, transaksinya itu terjadi apa namanya? Karena di Facebook ya, berarti online dan asinkronus. Kenapa online asinkronus transaksi jual belinya tadi? Karena Raka ngirimnya kapan di Instagram atau di IG ya, ngirimnya tanggal berapa, pembaca atau apa yang followersnya Raka bacanya kapan. Tapi secara online, jadi tidak terikat ruang dan tidak terikat waktu. Kemudian Raka memperoleh pembeli nih, ingin tahu banyak, ya pembeli itu telepon Raka. Ya kan telepon Raka, kemudian melakukan web apa namanya video call ya namanya ya. Video call kan gitu, berarti terjadi secara asinkron online ya. Jadi teman-teman sekalian eh, di dalam pembelajaran ini juga sama terjadi ya. Bisa sinkronius online, bisa sinkronius offline dan bisa sinkronius online. Kayak kita sekarang ini berarti online sinkronius.
Maka istilah dosen kalian yang namanya UES itu menyebutkannya ini menjadi virtual synchronous learning. Yang sekarang loh ya, virtual synchronous learning. Kita lebih fleksibel sekarang ini dari sisi ruang, ya. Tapi dari sisi waktu tidak fleksibel, ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemarin minggu lalu saya memberikan pembelajarannya lewat online tapi asynchronous. Maka kita gunakan LMS. Nah, ketika menggunakan LMS ada learning activity yang kita lakukan. Ya, learning activity yang kita lakukan itu untuk mencapai efektivitas pembelajaran, tidak hanya sekedar untuk mengejar efisiensi. Ya kan? Nah, pembelajaran kemarin yang dilakukan di LMS kita perkuat lagi dengan pertemuan pada hari ini ya, pada hari ini loh ya, menggunakan virtual synchronous learning. Sehingga harapannya teman-teman akan, kan topiknya masih satu nih, esensi e-learning ini pasti itu belum, kita belum beranjak ke yang lain ya. Itu aja makan waktu 3 pertemuan kawan-kawan sekalian. Ya kan? Antara dulu kita orientasi kuliah dengan virtual synchronous learning, dilanjutkan dengan asynchronous learning, diperkuat lagi dengan virtual synchronous learning sekarang. Saya nanti akan cukupkan sampai hari ini bahwa Anda sudah memahami esensi e-learning. Next week kita akan beranjak ke konsep yang berikutnya kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada juga pembelajaran yang memungkinkan secara offline dan juga asynchronous. Contohnya apa? Sekarang mungkin di mata kuliah saya tidak terjadi, tapi mungkin terjadi juga ya. Misal saya minta Salma mempelajari Integrative Learning Design Framework untuk mendesain e-learning. Oke. Saya tidak punya bukunya yang elektronik, nggak punya. Yang versi digitalnya nggak punya, yang PDF. Itu adanya di perpustakaan kita. Kami udah beli dulu ya. Online learning design karya Nada Dabah dan Banan Ritlan ada ya di bukunya warna ungu kalau nggak salah ya, di perpustakaan. Berarti saya minta Salma mempelajarinya itu di perpustakaan. Ya, berarti terjadi pembelajarannya itu adalah offline. Bukunya silahkan dikasih ke Salma ya dalam bentuk buku cetak, dalam bentuk buku cetak, dipelajari oleh Salma ya. Kemudian saya berikan tugas Salma melakukan sesuatu, nanti dikumpulin ke saya gitu ya, ke meja saya, maka ini adalah asynchronous offline, teman-teman. Nah, dengan adanya asynchronous inilah teman-teman sekalian, dan juga dengan adanya synchronous yang sifatnya online inilah, maka memungkinkan pembelajaran terjadi secara berjarak. Apa maksud saya? Berjarak. Ini sorry-nya ya, teman-teman. Berjarak. Ya, berjarak itu nama istilah yang sering kita disebut itu adalah distance learning. Ya, teman-teman coba perhatikan lagi, ulang lagi ya. Kita ulang lagi supaya teman-teman paham betul. Dengan adanya synchronous online berarti tidak terikat oleh ruang, tapi terikat oleh waktu. Karena tidak terikat oleh ruang, berarti kita terjadi peluang pembelajaran itu terjadi secara distance. Betul? Iya? Dengan adanya asynchronous, tidak terikat oleh ruang dan bahkan tidak terikat oleh waktu. Berarti memungkinkan pembelajaran secara distance. Ya, yang ini pun bisa nggak secara distance? Bisa. Oke. Nah, sekarang penggunaan e-learning, kita lihat ya. Gimana cara gambarinnya ya? Oke, gini dulu. Saya jelasin dulu. Pembelajaran yang kita pahami oleh teman-teman itu ada pembelajaran yang ada pendidikan, sorry, bukan pembelajaran. Ada distance education. Pernah dengar distance education? Pendidikan jarak jauh. Nanti kita akan bedakan antara distance education dengan distance learning. Oke, distance education kan lebih luas ya. Nah,
Teman-teman sekalian, ada distance education, pendidikan jarak jauh, ada pendidikan jarak dekat. Nggak ada istilah pendidikan jarak dekat sebenarnya. Yang kalian dengar, nggak ada. Yang ada adalah pendidikan reguler. Pendidikan reguler itu sebenarnya pendidikan jarak dekat. Iya, toh? Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman sekalian ya, dua itu ya. Oke, di dua itu teman-teman sekalian, baik pendidikan jarak jauh maupun pendidikan jarak dekat atau reguler, mungkin nggak menggunakan e-learning? Salma, jawab dulu. Ini dengan common sense aja, jangan takut-takut salah. Kenapa tadi dari pendidikan jarak jauh dan Pendidikan reguler, kalian kan ikut ya pendidikan udah. reguler. Nah, mungkin nggak menggunakan e-learning? Kalau menurut saya mungkin, Pak. Mungkin. Ya, jadi teman-teman sekalian, baik distance education, ya, distance education, pendidikan jarak jauh sebagai sistem, maupun pendidikan jarak dekat sebagai sistem yang kita kenal dengan pendidikan reguler, itu memungkinkan menggunakan e-learning. Ya, PJJ, ya, pendidikan jarak jauh, zaman bahula, zaman bahula. Jadi teman-teman, pendidikan jarak jauh itu sudah ada sejak 1870-an. Bayangkan, ada internet nggak itu kira-kira sama tahun 1800-an? Ada Enggak internet sih, nggak? Pak. Nggak ada. Internet itu adanya 1980-an, 1984. Itu pun belum dipakai oleh umum, tapi dipakai oleh militer. Dipakai oleh umum sejak 1984 ke sini. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, tapi pendidikan jarak jauh itu sudah menggunakan, zaman dulu pendidikan jarak jauh sudah menggunakan yang ini kombinasinya. Sorry. Ya, kombinasinya itu adalah synchronous offline dan asynchronous offline. Sudah pembelajaran jarak jauh juga terjadi, ya. Ini nanti teman-teman bedakan ya. Pendidikan jarak jauh sebagai sistem dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada distant education as a system, ada distant learning. Beda kan? As a delivery strategy. Ini susah ngomongin bahasa Indonesianya. Pendidikan jarak jauh sebagai sistem. Jadi sistem pendidikan itu bicaranya. Tapi pembelajaran jarak jauh sebagai strategi penyampaian. Delivery strategi. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah designing e-learning. Kita bicara distant learning sebagai delivery strategi. Paham ya? Nanti akan cocok untuk pendidikan konvensional, reguler, maupun pendidikan jarak jauh. Clear ya? Walaupun masih bingung nggak apa-apa. Nanti ke depannya akan lebih clear ya. Kalau sekarang clear, saya jadi aneh gitu ya. Nah, kalau masih bingung kalian, nah, masih jadi penting ini. Jadi terjadi belajar ya. Nah, makanya dalam pendidikan jarak jauh ya zaman bahula di sini sehingga bahan ajarnya dalam bentuk cetak yang disebut dengan modul dulu, kemudian bahan ajar elektronik ya zaman bahula bahan ajar elektronik itu pakai audio kaset ya. Nah, nggak kenal kalian mah pakai kaset yang diputer-puter gini juga rewind-nya gitu. Dan sebagainya. Salma kenal kaset, audio kaset, nyetel tape, pernah lihat audio kaset lagunya Evie Tamala atau Bang Roma Irama gitu? Oh, pernah ya? Nah, itu zaman dulu begitu. Kemudian beranjak di tahun 80-an, 90-an ke sini ada VCD, ada DVD, terus dan lain sebagainya kan. Setelah itu hilang semua karena sudah ada internet. Ya. Nah, kalau saya menugaskan Salma untuk mempelajari bukunya bahan ajar cetak, kemudian setelah itu kita ketemu di kelas, ya, untuk belajar dalam tatap muka, maka itu sebenarnya penerapan distant learning zaman bahula dalam konteks pendidikan reguler. Ya. Nah, sekarang yang saya lakukan tentu saja untuk mata kuliah kita ya, untuk teman-teman sekarang pembelajaran untuk di mata kuliah kita, saya tidak menggunakan ini, sedikit mungkin menggunakan ini, tapi lebih mengoptimalkan
virtual synchronous online dan asynchronous online. Jadi mata kuliah kita itu adalah menggunakan distance learning, tapi untuk pendidikan reguler kan, menggunakan distance learning yang semuanya adalah full online. Kan nggak ada offline-nya. Paham ya? Nah, ini thank you ya. Jadi dari paparan Salma tadi kan bisa mengarahkan saya ke arah sini. Tadi sebelum pembelajaran ini saya nggak kepikiran untuk ngejelasin ini kan gitu. Nah, ini gunanya kita belajar seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini memberikan nyerap nih di kepala teman-teman ya. Masalahnya kalian akan jadi instructional designer nih khusus untuk e-learning ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Thank you Salma. Ya. One more please. One more kalau ada lagi dari kelas kelas B kali ya, atau silahkan. Satu lagi, kawan-kawan silahkan. Ada lagi? Come on. Jika temennya ada yang mau lagi? Coba ditanyain lagi. Nah, Teman-teman ada yang mau nggak dari kelas B, guys? jadi pembicara. Ntar Mau keren kayak aktif. saya jadi pembicara gitu kan, kemana-mana. Ayo ngomong di sini aja dulu sebelum nanti jadi pembicara kemana-mana. Ayo yang bisa. Hah, Stefan, Andrian? Nah, ini saya beritahu yang bisa siapa. Oke. Nggak usah takut karena semua pendapat yang berbeda juga bisa kita bahas di sini. Atau ada pertanyaan juga nggak apa-apa, silahkan. Ada kawan-kawan. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita nanti akan siap-siap ya untuk next challenge ya, tantangan berikutnya. Saya belum lihat tugas kalian yang pertama ini, belum bisa saya komentari ya karena nunggu nanti dari Aura dan Malvi. Eh, nanti Aura mohon nanti carikan base apa namanya base videonya ya, base video yang terbaik yang ada di dua kelas ini kita akan lihat supaya kita bisa memberikan gambaran tentang eh, salah satu kualitas daripada e-learning itu adalah kualitas kontennya ya. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Eh, Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke next challenge ya, teman-teman. Next challenge. Kita bicara pembelajaran sebagai sistem dulu yang di enable by electronic technology ya. Jadi teman-teman harus punya framework di kepala bahwa pembelajaran itu adalah sistem. Oke. Ketika pembelajaran itu sebagai sistem, berarti kan kalau kita bicara sistem, itu ada yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang disebut dengan subsistem, ya. Dan setiap unsur itu memiliki peran yang berbeda, tapi satu sama lain saling berhubungan. Itu namanya sistem. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Misalnya Andrian itu punya di kepala tuh ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kulit dan lain sebagainya. Itu kan sistem. Mata punya fungsi berbeda dengan telinga, ya. Tapi mereka memiliki satu kesatuan kerjasama. Gitu. Nah,
Pembelajaran sebagai sistem, teman-teman sekalian, tentu saja itu harus ada siapa yang belajar. Ya kan? Siapa yang belajar? Ya, kita sebut dengan apa? Student ya. Nah, student. Kalau sudah ada siapa yang belajar, itu harus ada siapa yang belajarkan. Maka kita sebut dengan teachers. Oke. Nah, kemudian harus ada untuk apa dia belajar. Ya kan? Apa yang saya belajar berarti harus ada goal. Betul? Goal and objective gitu ya. Jadi tujuan dan sub-sub di bawahnya. Sub tujuannya teman-teman sekalian. Tujuan pembelajaran. Oke. Kalau sudah ada goal, tujuan yang ingin dicapai, berarti apa yang harus dipelajari? Iya kan? Berarti ini namanya materi ya, konten ya gitu ya. Konten. Nah, gitu. Apa yang harus dipelajari? Kemudian apa buktinya? Bagaimana kalau dia telah mempelajari? Jadi berarti ada evidence, berarti ada assessment atau evaluasi. Tapi bagaimana dia agar mencapai bukti ini? Berarti harus ada strategi. Gitu ya teman-teman sekalian. Strategi berarti ada media, ada metode, ya ada waktu dan lain sebagainya. Nah, e-learning sebagai sistem itu harus seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Student, teacher, goal, konten gitu ya. Kemudian assessment, strategi, dan lain sebagainya. Ini kita lihat contoh ya teman-teman sekalian. Dari sisi konten, deliver by electronic technology. Betul enggak? Ya kan? Untuk mendukung sistem e-learning, sistem pembelajarannya ini. Deliver by electronic technology. Artinya, tidak hanya deliver by bahan ajar cetak saja. Kalau sebelumnya ya, jadi sistem pembelajaran ya, tapi di samping dengan bahan ajar cetak ya, dari si konten mungkin deliver juga dengan bahan ajar berbasis elektronik yang disebut dengan bahan ajar yang sifatnya di digital. Nah, ini jadi, nah ketika kita bicara bahan ajar digital itu bentuknya macam-macam kan banyak ya teman-teman sekalian. Ya, kita lihat dari Smaldino itu media itu bisa kemas dalam bentuk teks, bisa dikemas dalam bentuk audio, bisa dikemas dalam bentuk audio dan teks, audio, visual, bisa dikemas dalam bentuk visual, bisa dikemas dalam bentuk audio dan visual yang disebut oleh kalian sebagai apa namanya video, itu bisa dikemas dalam bentuk gambar bergerak, namanya animasi, ya dah? Animasi bisa dikemas dalam bentuk simulasi, misalnya dalam games dan lain sebagainya. Ini semuanya kalian harus pelajari dan telah dipelajari di mata kuliah yang lain. Ada bahan ajar cetak, ada mata kuliah animasi kalau nggak salah ya, video, fotografi dan sebagainya, desain pesan dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian evaluasi atau assessment juga ada berbasis elektronik teknologi. Kayak sekarang ya, saya melakukan assessment teman-teman sekalian dengan cara yang sifatnya constructed respon, ya. Dan saya buat dalam bentuk assignment, ya kan begitu ya. Semuanya berbasis elektronik teknologi, begitu ya teman-teman. Strategi pembelajaran, baik yang sinkron, strategi pembelajarannya teman-teman sekalian. Saya lebih mengangkat kepada tacit knowledge di mana ada sharing session ya dan case base. Ya kan? Case base dan juga project nanti di akhir. Nah, semua itu teman-teman tidak lain tidak bukan itu untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Bukan hanya sekedar efisiensi pembelajaran. Ya. Nah, kaitannya dengan tadi, teman-teman sekalian, kaitannya dengan ini, next kita akan mempelajari tentang bahwa ketika kita bicara mendesain pembelajaran dalam lingkungan online, dalam lingkungan elektronik, salah satunya adalah online ya, teman-teman sekalian, ya, maka ini kita anggap diagram pen nih. Diagram pen ya. Berarti ini terjadi dalam satu konteks sosial tertentu. Nah, saya ngejelasin ILDF ya, saya ngejelasin Integrative Learning Design Framework. Karena mendesain e-learning itu
harus integratif ya antara ada salah satu unsurnya adalah konteks sosial. Apa yang dimaksud konteks sosial, teman-teman sekalian? Kalau kalau Aura ingin mendesain e-learning, misalnya untuk tahsin Quran anak-anak remaja masjid, berarti kontekstualnya adalah anak remaja masjid. Tentu saja akan berbeda ketika Azika itu mendesain pembelajaran ya untuk misalnya corporate learning misalnya dalam bentuk berbagai hal. Maka konteks sosialnya akan berbeda teman-teman sekalian. Ya, kemudian Gutaj itu ingin mendesain e-learningnya untuk anak-anak SD. Beda, ini pasti beda. Ya, nah nanti teman-teman sekalian akan saya berikan materi sih nanti akan ini hanya pengantar saja. Maka menurut Banan Ritlan ini harus jadi framework yang kita jadikan framework ya oleh teman-teman dalam pembelajaran itu harus berdasarkan pedagogic model. Ada pedagogic model. Ya, teman-teman. Dari sini akan menentukan instruksional strategi. Baru bicara learning technology. Jadi berangkatnya teman-teman sekalian, walaupun ini sambung menyambung ya, berangkatnya dari sini. Bos. Ya, saya berikan contoh. Saya berikan contoh ya. Contoh ya. Lydia, Lydia, Lydia di KF ya. F aja gitu ya. Lydia di KF. Lydia di KF ya. Ingin membuat konten ya, belum bicara pembelajaran dalam arti sistemnya, membuat kontennya saja. Membuat konten tentang bagaimana eh, memakai jilbab yang fashionable, ya kan? Yang fashionable. Oke. Kalau Lydia membuat konten itu ya tanpa ada pedagogic model, ya teman-teman sekalian. Berarti kan mungkin akan biasa saja ya. Nanti siapkan jilbabnya mau kayak gimana dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, tapi kalau Lydia pakai pedagogic model misalnya, kalau pedagogic model misalnya gini, saya ingin materinya itu agar audiens itu bisa membandingkan yang baik dan yang fashionable dan yang kurang fashionable. Oke. Berarti kalau Lydia ingin seperti itu, berarti kan konten videonya harus dibuat dalam bentuk case study kan? Iya kan? Iya toh? Nah, artinya berarti Lydia harus milih jilbab yang nggak fashionable dengan jilbab yang fashionable. Setelah itu diminta kayak gitu. Teman-teman paham nggak maksud saya? Iya kan? Ah, gitu. Nah, kalau misalnya Krishna ingin menjelaskan tentang cara kerja apa namanya motor dua tak, gitu ya, motor dua tak itu bikin konten video loh teman-teman sekalian. Ya, kalau nggak menggunakan model pedagogik, ya bisa saja dia hanya slide satu motor dua tak, slide kedua motor dua tak dan bagian-bagian, slide ketiga motor dua tak dan perbagiannya dijelaskan gitu. Kemudian dibuat video presentasi. Kira-kira enak nggak Andrian kalau kayak gitu? Audiens nontonnya. Orang. Boring. Nah, jadi teman-teman sekalian, please nanti ya, karena kalian belajar desain e-learning, ketika kalian membuat konten e-learning pun, tolong perhatikan pedagogic model. Itulah yang membedakan antara konten yang dibuat orang TP dengan konten yang tidak dibuat oleh orang TP. Paham maksud saya, kawan-kawan semua? Nah, makanya saya challenge tuh kalian bikin videonya kayak gimana. Jangan-jangan videonya cukup
boleh tuh misalnya Andrian ngejelaskan e-learning adalah menurut ini terus gitu ya, ada ininya gitu ya. Tapi coba kalau misalnya pendekatan yang digunakan Andrian adalah saya ingin menggunakan pendekatan Sokratik. Misal ya. Berarti kalau saya ingin menggunakan Sokratik, berarti pendekatannya seperti tanya dan jawab. Iya. Kenapa Dodi Corbuzier podcastnya laku? Karena pendekatannya dialog interaktif. Ya di samping pemeran-pemerannya orang-orang keren gitu ya. Ya ya dia bisa-bisa gitu. Tapi coba kalau yang diundangnya si Wes kan siapa yang nonton kan gitu kira-kira ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu teman-teman itu pendekatan-pendekatan itu menjadi penting ya. Saya kemarin ketemu dengan timnya kok bisa. Tahu kok bisa teman-teman? Coba kita lihat videonya ya, kok bisa ya. Ada video kok bisa kok. Rasa penasaran, muncullah pertanyaan. Dari pertanyaan, muncullah pemikiran. Dari pemikiran, muncullah kemajuan. Dan dari kemajuan, muncullah peradaban. Subscribe ke Kok Bisa Channel dan tanyakan pertanyaan kalian di sini. So, keep on asking and stay curious. Oke. Kalau kalian buka di sini, ini semuanya menggunakan satu pedagogic model. Dia udah pakai itu. Ya kan? Nah, karena dia hanya ingin mengundang curiosity seseorang dengan cara melakukan question and answer dan menggunakan pendekatan Sokratik. Kita teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini sebagai penutup ya, sebelum nanti kita masuk ke yang lain, please ya, please teman-teman, kalau mau menjadi instructional designer itu sama kayak dokter, ya. Dokter itu harus tahu penyakit dan tahu obat. Benar nggak? Ya. Jadi kita sebagai instructional designer harus tahu bagaimana itu belajar terjadi, itu namanya teori belajar. Ya kan? Dan kita harus tahu bagaimana membelajarkan. Itu yang disebut dengan teori pembelajaran. Ya. Nah, terkait dengan teori belajar itu ada berapa pendekatan ya, ada pendekatan behavioris, ada pendekatan kognitivis, ada sosial kognitivis, ada konstruktivism, ada konstruktivism, konstruksionism, ada konektivism, dan di bawahnya nanti ada banyak sekali pendekatan-pendekatan pelajaran, misalnya ada inquiry based learning gitu ya. Kemudian juga cooperative learning, ada problem based learning, lebih rendahnya lagi ada case based teaching method, ada juga project based learning dan lain sebagainya. Nggak cukup kita pelajari di mata kuliah ini. Asumsinya kalian sudah mempelajarinya ya teman-teman sekalian. Kemudian kalian harus belajar juga bagaimana cara membelajarkan ya. Nanti ada the first principle of instruction, nine event of instruction. Saya nggak tahu itu dipelajari di mana. Kalau nggak dipelajari di mata kuliah lain, please find it out. Mau nggak kira Salma? Find it out di internet. Ya, coba nanti cari di internet prinsip-prinsip pembelajaran, the first principle of instruction ya dari Robert Gagne. The First Principle of Instruction itu dari David Merrill, Nine Event of Instruction itu adalah Robert Gagne, kemudian ACT model itu dari siapa? Itu banyak sekali ya, itu pembelajaran ya teman-teman. Ada yang modelnya Reglut dan lain sebagainya banyak ya. Kuasai esensinya, karena itu nanti akan mempengaruhi desain pembelajaran yang teman-teman akan lakukan. Ya, tanggal 15 saya akan bicara di LAN itu bagaimana membelajarkan ASN yang ada di remote area, daerah tertinggal dan lain sebagainya, ya. Seperti apa desain pembelajarannya. Nah, kalau tidak kita menguasai tentang prinsip pembelajaran yang mungkin relevan dengan situasi dan kondisi pembelajaran dari daerah itu dan sebagainya, itu nggak bisa juga ya. Kita harus menguasai itu.
teman-teman sekalian. Tolong pelajari ya. Nah, jadi besok kita akan mempelajari tentang konsep integratif learning design framework. Bagaimana teman-teman mendesain e-learning tadi harus integratif. Antara apa? Untuk pembelajarannya itu untuk siapa? Dalam konteks asial apa? Oke. Kemudian pedagogic model yang tepat itu apa? Ya. Nah, sehingga instruksional strateginya akan mengikuti pedagogic model. Begitupun dengan learning technology akan mengikuti pedagogic model. Ya, teman-teman sekalian. Selama ini ketika bicara e-learning itu kebalik teman-teman sekalian. Ya. Jadi e-learning itu kalau kata Michael Allen e-learning tends vendor driven. Artinya apa? Kita lebih teknologi ini menyesuaikan, kita lebih menyesuaikan ke teknologinya gitu maksudnya. Bukan menyesuaikan kepada pedagogik modelnya. Misalnya, kita menggunakan web conference kayak gini dengan Zoom Cloud Meeting. Udah, kita hanya terkooptasi oleh Zoom Cloud Meeting-nya. Tapi proses pembelajaran di Zoom Cloud Meeting-nya sudah ngejelasin aja, terus tanya jawab lagi, kan gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, berarti itu juga tidak tidak mengandung pada unsur yang disebut dengan pedagogic model. Ya, kawan-kawan sekalian ya. Oke. Sampai ketemu next week ya. Topiknya akan saya buat nanti malam. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa langsung lihat lagi ya, teman-teman sekalian, dan tolong pelajari dan kerjakan tugasnya sesuai yang diarahkan saya ya. Jangan jangan mawa maneh kata orang Sunda mah kumaha dewe. Gitu enggak ya. Nah, ya nurut sama guru ya teman-teman sekalian. Ini bagian dari adab ya. Oke, nanti ya teman-teman saya tolong Aura dan juga Mafi perhatikan itu ya supaya teman-teman terarah ya sesuai dengan visi daripada kita ingin calon lulusan TP itu memiliki profil lulusan menjadi seorang instructional designer ya. Oke, see you next week. Udah pada capek, saatnya makan siang. BM-BM ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak. Oke, yuk. Masih individu ya besok ya. Nah, oke.